warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti biasa nanti kita akan membahas tentang masalah kehidupan ya. Jadi yang memang kajian yang saya sampaikan selama ini melengkapi dari kajian-kajian yang mungkin selama ini Bapak Ibu ngaji ya. Jujur saja ya Bapak Ibu semua, jujur. Kan suka tidak suka kemarin pelajaran yang ditira ya. Manusia hidup itu pasti akan diuji atau tidak akan diuji. Jadi semua orang termasuk ibu dan termasuk saya semua ada di sini pasti akan diuji. Nah, pertanyaannya, biasanya kalau orang diuji itu biasanya bahagia atau menderita biasanya? Menderita ya, biasanya ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, atau tergantung ujiannya. Atau gini. Atau kalau saya tanya aja, ibu tuh kalau disuruh milih, ingin diuji atau tidak ingin diuji? Ya, kalau disuruh milih, kan Bapak Ibu boleh milih ya. Misalnya Bapak Ibu kalau disuruh memilih dalam hidup, ingin diuji atau tidak ingin diuji? Semua tidak ingin, betul? Termasuk saya. Tapi kira-kira pemikiran itu tuh benar atau salah? Lah kalau salah kenapa begitu jawabannya? Loh, iya kan begitu. Ya, berarti pertanyaannya gini Bu, berarti kalau pemikiran itu salah, kita biarkan atau kita perbaiki? Perbaiki, berarti pemikiran tidak mau punya masalah, tidak mau diuji, itu harusnya kita hilangkan. Karena realita kenyataan orang hidup pasti akan diuji. Jadi kalau pemikiran ibu nggak mau punya masalah, boleh nggak? Enggak, jadi sekarang saya tanya, berarti sekarang ibu pengennya punya masalah atau tidak ada masalah? Loh, atau gini. Atau sebentar gini ya. Sebenarnya ya kita bermasalah itu karena masalahnya atau karena tidak mengerti langkah demi langkah untuk menyelesaikan. Nah itu aja sebenarnya Pak. Jadi orang bermasalah itu kalau saya perhatikan bukan karena masalahnya, kan masalah pasti akan datang. Orang bermasalah itu karena dia tidak paham bagaimana langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. Padahal mohon maaf, di dalam Al-Quran itu ada nggak cara menyelesaikan masalah? Ada. Berarti fungsinya Bapak Ibu ngaji selama ini, betul nggak? Salah satunya dari yang sulit menyelesaikan masalah, harusnya jadi mudah menyelesaikan masalah. Berarti semakin lama Bapak Ibu ngaji, semakin mudah menyelesaikan atau semakin sulit harusnya? Harusnya semakin mudah. Berarti nanti apapun masalahnya jadi masalah nggak? Kalau bisa menyelesaikan. Harusnya enggak. Nah ini makanya kita ngaji. Jadi salah satu tujuan kita ngaji itu adalah ketika Bapak Ibu punya masalah, bagaimana agar mudah menyelesaikan masalah. Setuju ini? Makanya saya bilang dari awal ya, kajian saya adalah kajian kehidupan. Silakan nanti Bapak Ibu tanya tentang permasalahannya. Lalu insya Allah nanti kita kupas bagaimana langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. Contoh sederhana. Kira-kira di dalam Al-Quran itu ada nggak cara menyelesaikan suami pelit? Ada. Nggak? Di dalam Al-Quran, suami pelit itu masalah nggak? Tapi kalau ibu nanti ngikuti langkah-langkah di dalam Al-Quran, berarti dia jadi pelit atau royal nantinya. Nah itu maksud saya. Kira-kira menurut Bapak, di dalam Al-Quran tuh ada nggak cara menyelesaikan istri cerewet? Ada Pak. Nanti saya jelaskan semua kok. Loh, karena Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. 16 ayat 89. Oke, kita mulai tadabbur Al-Quran. Pakai Arabnya dulu. Surat 16 An-Nahl ayat 89. Saya kupas dulu ya. Kalau memang ada menyelesaikan anak nggak mau nurut, suami centil, istri cerewet, itu bisa. Nanti kita buktikan semua. Silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Baik. Artinya, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Terus, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Segala itu apa Bapak Ibu? Berarti semua apapun masalah hidup yang kita hadapi, ada nggak langkah demi langkahnya di dalam Al-Quran? Kalau ada, kenapa Bapak Ibu masih pusing? Nah, berarti kalau orang pusing itu karena masalahnya atau karena tidak belajar langkah demi langkah menyelesaikan masalah. Nah, kita sekarang ngaji ini, Pak, ngaji ya Bapak Ibu ya. Fungsinya nanti silakan Bapak Ibu silakan cerita atau curhat tentang masalahnya. Lalu kita akan kupas bagaimana langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalahnya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Baik, sekarang saya kasih analogi simpel dulu ya. Bapak Ibu mau makan sambil makan nggak apa-apa ya? Gini, kalau kita ujian dulu di sekolah, itu tuh teorinya dulu baru ujian, atau ujian dulu baru teori? Kenapa? Harus Bapak Ibu belajar teorinya dulu untuk apa? Supaya bisa mengerjakan. Berarti harusnya lulus atau tidak kalau mengikuti teori? Lulus. Paham ini? Sekarang saya tanya, yang namanya ujian hidup dari Allah, teorinya dulu atau ujian dulu? Hah? Loh memang Al-Quran pas ibu lahir tidak ada? Loh saya ulang, ujian guru saja dulu, itu teorinya dulu baru ujian atau ujian dulu baru teori? Dulu waktu sekolah. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu bisa mengerjakan lulus saat diuji. Kan Bapak Ibu ngikuti ujian itu berdasarkan teori yang dipelajari kan? Sekarang di dalam hidup, Bapak Ibu dikasih ujian hidup. Itu tuh teorinya dulu atau ujian hidup dulu? Teori dong, ini yang kita baca. Berarti sebelum Bapak Ibu lahir Al-Quran sudah ada belum? Berarti harusnya ujian yang Bapak Ibu hadapi itu harusnya lulus atau tidak? Selama apa? Mengikuti teori. Paham? Saya tanya, Bapak Ibu selama ini ketika diuji, ketika mendapatkan ujian hidup, mengikuti teori Al-Quran atau mikir sendiri? Nah, ini berarti bukan masalah yang sulit. Ibu udah dikasih teori di dalam Al-Quran, kenapa masih mikir sendiri? Ayo, saya tanya. Seberat apapun ujian yang kita hadapi, kalau kita mengikuti petunjuk, beres atau tidak? Seberat apapun ujian yang kita hadapi, kalau kita mengikuti petunjuk Al-Quran, beres atau tidak? Al-Quran solusi hidup Pak, Allah jamin Pak. Nah terus kenapa selama ini Bapak Ibu ketika diuji, ketika punya masalah kok masih pusing, masih bingung, kenapa? Nah padahal mohon maaf ya,
Petunjuk itu untuk mempermudah atau mempersulit? Lah Bapak Ibu ingin yang mudah atau yang sulit? Berarti kalau mudah tuh mengikuti petunjuk atau mengikuti pikiran sendiri? Mengikuti petunjuk kan? Nah, iya dong. Nah, saya tanya, selama ini Bapak Ibu hidup, Bapak Ibu hidup tuh kalau punya masalah, mengikuti petunjuk atau mikir sendiri? Hah? Loh kan aneh ini, petunjuknya sudah ada, kok Bapak Ibu malah mikir sendiri? Mohon maaf, Bapak Ibu mikir sendiri tuh mau buat petunjuk baru. Loh kan ini jelas. Nah, padahal Bapak Ibu di sekolah dulu pun, kalau mau ujian, baca dulu teorinya. Loh bagaimana Bapak Ibu bisa mengerjakan ujian kalau memahami teorinya? Loh, ayo saya tanya, Ibu kalau masak, kalau nggak ngikuti resep, kira-kira benar atau ngawur? Lah Ibu aja kan pasti lihat resepnya dulu. Wah, ini bagaimana ini? Tuh. Jadi saya ulang dulu, saya simpulkan ya. Berarti semua masalah yang kita hadapi harusnya mudah diselesaikan atau sulit diselesaikan? Selama Bapak Ibu mengikuti petunjuk. Terus kenapa selama ini Bapak Ibu nggak mengikuti? Jadi saya cuma mau menyampaikan ya, jangan terlalu takut ketika masalah itu datang. Kenapa? Satu, tidak bisa ditolak. Ayo, siapa yang hadir di sini bisa menolak masalah? Kenapa masalah itu tidak bisa ditolak? 76 ayat 2. Ya. 76 ayat 2. Surat 76 Al-Insan ayat 2. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Baik, jadi Bapak Ibu tuh nanti setelah diciptakan oleh Allah, ya, mohon maaf, Bapak Ibu tuh diciptakan minta atau tidak? Berarti Bapak Ibu hidup di dunia itu keinginan siapa? Keinginan Allah. Ingat ya, Bapak Ibu lahir dari setetes mani yang bercampur. Terus ada poinnya, yang kami hendak mengujinya. Yang kami hendak mengujinya. Jadi ujian dari Allah itu namanya kehendak. Betul? Kalau kehendak tuh ada nggak yang bisa menolak? Saya tanya, kenapa Bapak Ibu nggak protes adanya siang dan malam? Nggak. Bapak Ibu pernah nggak protes? Kenapa ya Allah kok ada siang malam itu? Kenapa nggak? Kenapa nggak protes? Nggak. Bukan. Bapak Ibu kenapa nggak protes ada siang dan malam? Karena siang dan malam adalah kehendak Allah. Bukan asik. Lo kan ngerti gak ini? Nggak, saya cuma ingin ngasih tahu dulu kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu harus sadar ya. Bapak Ibu harus sadar. Hidup itu ternyata di dunia itu ada yang namanya kehendak Allah. Ada yang namanya pilihan manusia. Harus paham dulu itu ya. Kalau berhubungan dengan kehendak Allah, mau terima tidak terima, mau suka tidak suka, Bapak Ibu nggak bisa nolak. Seperti adanya siang dan malam. Ibu mau suka mau tidak, siang dan malam tetap terjadi nggak? Berarti kalau namanya kehendak Allah, masih perlu diributkan atau dijalani? Oke ya, yang namanya kehendak itu perlu dipikirkan, diributkan atau dijalani? Sekarang saya tanya, ujian itu kehendak atau bukan? Berarti masih dipikirkan, diributkan atau dijalani? Nah saya tanya, Ibu ketika diuji itu masih mikir atau jalani? Loh, dipikirkan tidak dipikirkan, suka nggak suka harus dijalani. Loh tinggal pilihannya dua, mau menjalani dengan bahagia atau dengan pusing. Kan itu pilihan.
Kalau ingin bahagia, ikuti petunjuk. Kalau ingin pusing, silahkan mikir sendiri. Saya tanya, ibu saat punya masalah biasanya ngikuti petunjuk atau mikir sendiri? Lo kan terserah. Ayo, mulai sadar ini ibu-ibu. Makanya fungsi kita, salah satunya fungsi ngaji itu belajar bagaimana kita menyelesaikan masalah hidup dengan langkah-langkah mengikuti Al-Quran. Supaya apa? Supaya tidak pusing. Padahal saya tanya, ibu tuh kalau hidup ingin pusing atau ingin tenang? Tapi ketika punya masalah pusing atau tenang? Nah, berarti sekarang kita fungsinya ngaji itu apa? Dari yang pusing, bagaimana supaya jadi tenang. Berarti semakin lama ngaji, semakin pusing atau semakin tenang? Itu ngaji yang benar. Ya, jadi target kita ke sana ya. Silahkan Bapak Ibu ngaji dimanapun, tapi harus semakin lama semakin tenang. Kalau Bapak Ibu mau udah ngaji tapi masih pusing, tetangga Bapak Ibu nggak ngaji juga pusing. Terus bedanya apa? Ya, makanya ngaji itu ada tolak ukurnya. Kapan nih? Saya tuh sering ke jamaah saya bilang, baik, sekali, 2 kali, 3 kali ngaji dengan saya pusing masih nggak apa-apa. Karena mungkin baru pemahaman. Tapi setelah 5 kali harusnya sudah mulai tenang dan itu dibuktikan. Sekarang bayangkan, Bapak Ibu aja kerja ada progresnya. 30%, 60%, begitu kan? Masa ngaji yang urusan akhirat nggak ada progresnya Bapak Ibu? Berarti kalau dulu pusing karena nggak ngaji wajar. Tapi kalau sekarang nanti kita ajarkan, sekarang kita ajarkan bagaimana ketika masalah datang, apa langkah yang pertama, apa langkah yang kedua, apa langkah yang ketiga, sampai masalah itu terselesaikan. Karena di dalam Al-Quran itu ada yang namanya petunjuk. Berarti petunjuk itu langkah demi langkah atau langsung ke tujuan? Langkah demi langkah menuju tujuan. Berarti setiap masalah ada nggak petunjuknya? Kalau ada, tinggal diikuti atau masih mikir sendiri? Sudah, lebih mudah mengikuti atau mikir sendiri? Tapi Bapak Ibu senangnya mikir atau mengikuti? Paham? Baik, kita buktikan sekarang. 76 ayat 2 dan ayat 3. Benar nggak setiap ujian ada petunjuknya? Kan gitu aja. 76 Al-Insan ayat 2. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Perhatikan terus ayat 3-nya. Ayat 3. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Sungguh kami pun telah menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Berarti setiap ujian ada nggak petunjuknya? Tujuannya apa? Supaya mudah atau sulit? Terus kenapa selama ini Bapak Ibu masih sulit? Berarti ada nggak cara menyelesaikan anak tidak nurut kepada orang tua? Ada. Ada nggak cara menyelesaikan suami marah-marah? Ada. Ya, makanya tadi saya bilang, silakan nanti Bapak Ibu bertanya tentang masalah hidup, saya akan jawab dengan Al-Quran. Ya, oke. Kita siap mulai ini. Jadi saya akan bahas mulai masalah datang, apa yang harus dilakukan, lalu langkah ikhtiarnya nanti bagaimana, lalu nanti penyelesaiannya bagaimana ya. Baik, kita mulai ya. Karena masalah itu kehendak Allah, mau dipikir tidak dipikir Bapak Ibu nggak akan bisa nolak. Ya, kalau tidak bisa nolak lebih baik diapain? Diterima. Nggak apa-apa. Santai ya. Oke, kita mulai ya. Ya. Kenapa? Semua kejadian datangnya dari Allah. Sikap kita di dalam menerima kejadian itu kita pilih. Ngikuti petunjuk boleh, ngikuti pikiran sendiri boleh. Tapi semua kejadian datang dari Allah ya. Baik, surat 4 ayat 78. Perhatikan. Saya buka dulu ayatnya biar Bapak Ibu paham. Surat 4 An-Nisa ayat 78. Semua kejadian datang dari Allah, pilihannya tergantung Bapak Ibu. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu.
kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Baik, kita lihat ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu lari kemanapun, kalau Allah sudah tetapkan sakit, akan tetap sakit. Terus? Jika mereka beroleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Nah, terus? Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Padahal kata Allah apa? Terus? Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Semua tetap datang dari Allah. Paham ini Bapak Ibu ini? Tapi kan nanti ada nanya, loh kan ada orang yang buat masalah sendiri. Maka nanti kejadiannya berupa teguran. Ada yang udah sholat, udah ngaji, tapi kok kenapa dikasih masalah? Itu bentuknya ujian. Tapi semua kejadian tetap datang dari Allah. Paham Bu ya? Nah, berarti semua kejadian datang dari Allah, kita tidak bisa menolak, berarti pilihannya cuma dua. Di jalan yang lurus, atau di jalan yang sesat. Menurut Al-Fatihah. Di jalan yang lurus berarti mengikuti petunjuk Allah, di jalan yang sesat berarti mengikuti pikirannya sendiri. Bapak Ibu lebih senang ikuti petunjuk atau mikir sendiri? Hah? Benar ini? Ah, kenapa? Mobil yang parkir di depan rumah. Lah ini Al-Quran apa fungsinya? Ibu punya Al-Quran nggak di rumah? Di handphone? Ada. Nah, makanya kita ketemu di sini kan? Dalam rangka apa ini? Belajar bagaimana mengikuti petunjuk. Makanya ngaji itu harusnya semakin lama ibu ngaji, satu, doa semakin mudah dikabulkan. Dua, semakin mudah menyelesaikan masalah hidup. Tiga, semakin tenang di dalam menjalani hidup. Itu fungsinya ngaji, Bu. Ya, mari kita belajar itu semua ya. Sayang, Bu, kita sudah dewasa semua ini. Saya perhalus malah. Saya perhalus sama ini, enak sih. Ibu catat nanti langkah-langkahnya ya. Kalau nanti kurang jelas, silakan nanti langsung tanya. Langkah demi langkah ketika masalah datang. Apapun masalahnya. Apapun masalahnya. Kalau saya sederhanakan, masalah itu cuma 3 jenis, Bu. Ekonomi, keluarga, sama kesehatan. Paling itu. Politik saya nggak ngomong ya, saya dilarang guru saya. Baik, ekonomi, keluarga, sama kesehatan. Biasanya cuma itu. Yang curhat sama saya itu biasanya itu. Oke, kita mulai. Ketika masalah datang, apa menurut Al-Quran langkah pertama yang harus Bapak Ibu kuasai? Pas Bapak Ibu kan masalah nanti datang. Biasanya ketika masalah datang itu, yang pertama Ibu melakukan apa? Ikhlas itu mudah atau sulit? Jadi enggak, makanya ini kita mulai. Ketika masalah datang, langkah pertama apa yang harus dilakukan? Nah, Nah ini beriman, beristighfar. Ya, nggak apa-apa. Saya cuma perlu ingin tahu jawaban Bapak Ibu selama ini. Ketika Bapak Ibu menghadapi masalah itu sebenarnya langkah pertama tuh bagaimana sih? Langkah kedua tuh bagaimana? Langkah ketiga sehingga kita nanti buat SOP. Mau masalah sakit, mau masalah ekonomi, masalah keluarga tuh sebenarnya langkah-langkahnya sama, Bu, itu, Bu. Cuman mungkin selama ini karena Ibu terlalu kreatif pikirannya. Ya kan? Padahal petunjuknya sudah ada, Ibu masih mikir gitu loh. Nah, saya tanya, langkah pertama ketika punya masalah tuh apa di pikiran Bapak Ibu selama ini? Contoh misalnya gini lah, suami sakit. Apa sih langkah yang pertama, Bu? Nah itu yang jadi masalah. Tuh. Oke, kita mulai ya sekarang ya. Langkah yang pertama adalah, harusnya Ibu kan tadi sudah setuju. Pas ada masalah tuh kita ngikuti petunjuk atau ngikuti pikiran sendiri. Nah, Bapak Ibu harusnya kupas. Menurut petunjuk Al-Quran, kalau saya punya masalah tuh apa yang pertama? Betul nggak? Saya tanya, Al-Quran itu untuk semua manusia atau sebagian manusia? Semua. Tapi petunjuknya untuk semua atau sebagian? Tuh. Yaudah kita jawab pakai Al-Quran ya. 45 ayat 20.
untuk semua atau tidak semua? Kan begitu aja. Surat 45 Al-Jasiyah ayat 20. Perhatikan, Al-Quran itu untuk semua manusia, tapi petunjuknya semua atau tidak? Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, Semua memang untuk manusia, tapi perhatikan. petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Tapi petunjuknya untuk siapa? Berarti tidak semua. Ya kan? Berarti petunjuk Al-Quran itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Mohon maaf, Bapak Ibu ketika dikasih masalah biasanya yakin atau pusing? Kalau imannya kemana? Nah, jadi langkah yang pertama, gagal tidaknya Bapak Ibu di dalam menjalani ujian, yang pertama adalah keyakinannya. Karena ketika Bapak Ibu yakin, Allah kasih petunjuk. Ketika tidak yakin, Allah biarkan. Surat 10 ayat 9. Surat 10 Yunus ayat 9. Ya. Benar nggak? Petunjuk itu hanya untuk orang-orang yang yakin dan beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Berarti langkah yang pertama ketika Bapak Ibu diuji, apa di pikiran Bapak Ibu? Yakin bahwa ujian apa? Iya, dari Allah, maksudnya ujian. Yakin bahwa ujian itu apa? La yukallifullahu nafsa, itu hafal. Al-Baqarah 286. Surat 2 Al-Baqarah ayat 286. Jadi Bapak Ibu nanti ikuti saja sudah. Nih apa bahwa ujian itu apa? Ayat terakhir ya, yang sering dibaca ya. Apa kata Allah? Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Saya tanya nih Bapak Ibu, ini maksudnya apa? Allah tidak akan membebani seseorang melainkan agar sesuai dengan kemampuannya. Sesuai itu apa Bapak Ibu? Sesuai. Misalnya gini, nomor kaki saya nomor 40. Saya beli sepatu nomor 40. Berarti masalah atau sesuai? Berarti kalau sesuai itu masalah atau bukan? Bukan. Nomor kaki saya 40, saya beli sepatu 39. Masalah atau sesuai? Berarti masalah itu apa? Tidak sesuai. Kalau sesuai itu masalah atau bukan? Sekarang saya tanya, ujian yang menimpa Bapak Ibu sesuai atau tidak? Kenapa? Nanti Pak. Biar paham dulu. Saya ulang dulu ya. Berarti setiap kejadian yang menimpa diri kita, logikanya kalau sesuai itu masalah atau bukan? Sekarang saya tanya, kejadian dari Allah biasanya ibu anggap masalah atau Bapak Ibu anggap sesuai? Berarti kalau masalah sesuai nggak? Ya, pertanyaan saya, makanya kan kita belajar teorinya dulu kan? Kan Bapak Ibu sebenarnya, mohon maaf, Bapak Ibu tuh punya masalah sekarang ini atau dari dulu? Loh, berarti harusnya pengalaman atau magang? Loh, kalau pengalaman masa punya masalah masih bingung? Loh, makanya kan belajar teorinya. Jadi kita belajar teori itu untuk apa sih? Agar bisa mengerjakan saat diuji. Makanya tolong ya Bapak Ibu kalau punya masalah ke depannya ikuti teorinya. Ya. Jadi saya ulang ya. Jadi kalau sesuai itu harusnya masalah atau bukan? Nah sekarang bayangkan Allah ngasih kejadian. Bapak Ibu anggap masalah. Gimana perasaan Allah? Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Berarti suami galak tuh masalah atau bukan? Lo kan sesuai katanya. Loh iya kan? Saya tanya, yang namanya ayat ini Allah tidak akan memberi seorang melainkan sesuai dengan kemampuan. Ini urusannya keyakinan atau kepikiran? Bapak Ibu ketika dikasih masalah biasanya keyakinan atau kepikiran? Loh, kira-kira kalau masih mikir yakin atau enggak? Kalau sudah yakin masih mikir nggak? Nah itu maksudnya. Dan Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu tuh yakin atau tidak itu Bapak Ibu tahu. Berarti langkah yang pertama jangan coba-coba
menganggap itu masalah karena itu sesuai dengan kemampuan kita. Maka Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Tuh. Ya, nanti kita kupas. Pokoknya ini langkah demi langkah ya. Biar Bapak Ibu keluar dari sini bisa mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi boleh nganggap masalah? Tidak, karena sesuai. Siapa yang bilang? Allah. Allah sendiri yang buat soal bilang sesuai. Masa Bapak Ibu nggak percaya? Jadi setiap masalah tuh harusnya kita bisa menjalani atau tidak? Bisa. Tinggal saat menjalani mengikuti petunjuk. Kan begitu aja. Kalau nanti kata petunjuk belok kanan. Ibu belok kanan atau kiri? Benar ya? Nggak ada sen kanan belok? Loh iya dong, kan sesuai ini. Satu lagi Ustadz, biar Bapak Ibu memahami ya, ayatnya difahamkan ya. Surat 7 ayat 42, satu lagi. Surat 7 Al-A'raf ayat 42. Apa kata Allah? Ya, surat 7 ayat 42. Ini sama sebenarnya dengan yang 286. Dan orang-orang yang beriman. Tuh, orang-orang yang beriman. Serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Jadi Allah tuh sudah bilang berulang-ulang. Kenapa Bapak Ibu masih kurang percaya? Berarti setiap masalah yang menimpa Bapak Ibu sesuai atau tidak? Nggak mungkin Ibu SD diuji sama ujian SMA. Berarti kalau Ibu merasa berat, salah atau benar? Dari kapan Bapak Ibu salah? Ya. Ya, makanya tidak mengikuti petunjuk. Kan gitu. Kan orang bingung, orang pusing itu. Bukan karena masalahnya, Pak. Karena tidak mengikuti petunjuk. Makanya nanti pilihannya lurus atau sesat. Kan itu aja. Kalau lurus itu berarti Ibu mengikuti petunjuk. Kalau tersesat itu hanya mengikuti hawa nafsunya. Paham ya? Baik, jadi langkah yang pertama nanti ketika punya masalah apa? Yakin bahwa ujian itu sesuai kemampuan. Ya Allah, saya nggak tahu kapan bisa menyelesaikan. Saya nggak tahu, tapi saya yakin bahwa ujian yang Kau berikan sesuai dengan kemampuan. Kalau Bapak Ibu sudah begitu cara berpikirnya, maka Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Sesuai, maka itu yang terjadi. Sudah jelas langkah yang pertama? Kalau sesuai, berarti harusnya diterima atau ditolak? Kalau diterima jadi masalah nggak? Ibu dimarahin suami, masalah nggak secara umum? Secara umum, masalah. Kalau diterima, tidak masalah. Berarti yang jadi masalah itu suami marah-marah atau kita nggak menerima? Oh, suami yang cari masalah ya? Udah, saya balik. Kalau sesuai, Pak, kalau sesuai ya, harusnya diterima nggak? Berarti ketika istri cerewet itu sesuai atau masalah, Pak? Kalau sesuai harusnya diterima atau masalah? Kalau diterima masalah nggak? Enggak. Berarti yang jadi masalah itu istri cerewet atau Bapak nggak menerima? Oke, perhatikan langkahnya. Kenapa kita bisa menerima? Karena kita yakin ujian itu sesuai kemampuan. Kenapa kita nggak mau menerima? Karena kita nggak yakin ujian tidak sesuai kemampuan. Kan begitu sebenarnya logikanya. Berarti harusnya kalau semua masalah bisa diterima, jadi masalah nggak? Tidak bisa menerima. Contoh, anak nakal secara umum masalah nggak? Tapi kalau bisa menerima, tidak masalah. Paham ya? Padahal mohon maaf, saya mau tanya nih, saya tanya. Bapak Ibu bisa lulus ujian, soalnya diterima atau ditolak? Bisa nggak kita lulus ujian tapi nolak soal? Silakan Bapak Ibu di sekolah manapun. Kalau ingin lulus soalnya diterima.
Sekarang saya tanya, Bapak Ibu tuh kalau diuji ingin lulus, cepat lulus dari Allah, soalnya diterima atau ditolak? Ya, kenapa nggak diterima? Jadi langkah yang pertama aja banyak orang yang salah di dalam memahami. Ini bukan masalah berat atau ringan. Ini masalahnya Bapak Ibu bisa nggak menerima soal ujian. Diterima tidak diterima pun Bapak Ibu tidak bisa menolak. Surat 6 ayat 134. Surat 6 Al-An'am ayat 134. Jadi Bapak Ibu mau terima nggak terima ya tetap nggak bisa ditolak. Mau apa? Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang. Apa yang dijanjikan kepada kita tadi? Kami hendak mengujinya. Aku pasti akan menguji. Berarti semua ujian Bapak Ibu bisa dan menolak atau tidak? Silakan. Dan kamu tidak mampu menolaknya. Kalau tidak bisa ditolak, berarti pilihannya apa? Ya sudah, berarti menerima itu kesadaran atau paksaan? Selama ini? Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke ikhtiar? Jelas siapa ya? Jadi langkah yang pertama ketika Bapak Ibu diuji, yakin. Ketika yakin, Allah akan memberikan petunjuk. Langkah yang kedua adalah setelah yakin apa? Menerima. Kenapa harus diterima? Mau terima tidak terima pun tetap nggak bisa ditolak. Kalau tidak bisa ditolak, kenapa nggak cepat-cepat diterima? Biar apa? Biar cepat lulus. Kalau bisa jangan remedial gitu loh, Bu. Paham Bapak Ibu ini? Oke, sekarang setelah diterima, berarti apa yang harus kita lakukan? Dikerjakan. Dikerjakannya mengikuti petunjuk atau berpikir sendiri? Berarti pikiran kita dipakai untuk mengikuti petunjuk, bukan dipakai mikir bagaimana solusinya. Solusi bisa terjadi setelah kita mengikuti petunjuk. Jadi sebenarnya sulitnya di mana sih Bapak Ibu? Nah, menurut Ibu cepat-cepat itu bisikan siapa? Tuh, Ibu aja sendiri nggak pakai ayat aja udah tahu kok. Udah tahu bisikan setan. Oke, sekarang jelas ya? Berarti sekarang apa yang ikhtiar, apa yang kita harus lakukan supaya saat ikhtiar itu sesuai petunjuk dan masalahnya akhirnya mudah terselesaikan. Jadi masalah mudah selesai itu Bapak Ibu bukan karena kemampuan kita ya. Karena kita mengikuti petunjuk Allah, maka rumusnya pasti masalah selesai. Tapi kalau Ibu nggak selesai, coba cek. Mungkin Ibu selama ini nggak mengikuti petunjuk. Ya, gimana Ibu bisa buat teh manis kalau ngaduknya sama garam? Mau diaduk 100 kali pun tetap asin. Sekarang saya tanya, Ibu kalau ingin buat teh manis pakai garam atau gula? Kenapa gula? Menurut petunjuk, buat teh manis itu air, gula, dan teh. Bukan air, garam, dan teh. Itu kan logika gampang. Menurut petunjuk, kalau ingin cepat selesai itu ngikuti petunjuk Al-Quran. Bukan mikir sendiri. Berarti pikiran dipakai mengikuti petunjuk. Baik, sekarang kita mulai. Berarti kita wajib ikhtiar nggak? Tolong dijawab dengan jujur ya. Selama ini Bapak Ibu ikhtiar tujuannya ikhtiar itu untuk menentukan hasil atau untuk beribadah kepada Allah? Iya, saya suruh jujur. Bapak Ibu selama ini tujuan ikhtiar, niat ikhtiar untuk menentukan hasil atau untuk beribadah kepada Allah. Itu pikiran dari mana? Gak apa-apa. Kan saya bilang 1 kali, 2 kali, 3 kali ngaji sama saya masih pusing. Tapi 4, 5 harusnya udah mulai paham. Karena udah mulai sesuai. Gak apa-apa. Makanya ini kan bertabrakan terus dengan pemikiran logika Bapak Ibu ya. Saya ulang. Selama ini kita ikhtiar tujuannya
untuk menentukan hasil atau untuk beribadah tujuannya. Si fulan sakit pergi ke dokter supaya sembuh atau beribadah kepada Allah. Kita diciptakan tuh supaya sembuh atau beribadah? Nah, terus kenapa supaya sembuh? Nah, padahal kalau niat ibu niatnya beribadah, bonusnya sembuh. Sembuh itu bonus setelah kita menjalankan perintah. Karena kita diciptakan hanya beribadah. 51 ayat 56. Ini saya mau luruskan dulu makanya cara ikhtiarnya. Surat 51 Adz-Dzariyat ayat 56. Apa? Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Berarti perintah Allah kepada kita apa? Baca lagi. Salah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah. Melainkan agar itu apa? Melainkan agar. Hanya itu satu atau dua? Berarti Bapak Ibu diciptakan Allah beribadah atau hanya beribadah? Hanya beribadah, Pak. Kalau Bapak Ibu bilang beribadah saja, berarti ada perintah lain dong. Tapi kalau Bapak Ibu bilang hanya beribadah, ada perintah lain nggak? Berarti Bapak Ibu ikhtiar, Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu melakukan apapun, niatnya hasil atau beribadah? Kalau memang selama ini Bapak Ibu niat ikhtiar beribadah, harusnya ada nggak orang kecewa? Orang kecewa tuh kenapa? Karena selalu orientasinya hasil. Jadi Bapak Ibu mulai sadar ini, padahal mohon maaf, Bapak Ibu tuh ingin kecewa atau ingin menerima? Biasanya Bapak Ibu, kalau hasilnya tidak sesuai, biasanya kecewa atau menerima? Kecewa kan kalau tidak sesuai. Makanya Allah nyuruh Bapak Ibu hanya beribadah. Berarti melakukan apapun itu niatnya karena Allah, bukan karena hasil. Hasil itu bonus dari Allah setelah kita beribadah kepada Allah. Ayo, berarti ikhtiar yang dilakukan karena hasil atau karena Allah? Jadi ibu taat kepada suami selama ini karena Allah atau karena suami baik? Solehah sekali ibu. Waduh. Saya ulang ya. Oke. Jadi memang awal-awal, mohon maaf ya, nanti logika ibu dengan logika Quran akan bertabrakan. Karena apa yang selama ini kita jalani ternyata kita nggak sadar tidak sesuai dengan ayat-ayat Quran. Makanya tetap masalah. Paham ya? Jadi si fulan pergi ke dokter itu supaya sembuh atau hanya beribadah kepada Allah? Ketika Bapak Ibu niatnya karena Allah, maka 57-nya apa yang Allah siapkan? Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Maka tugas Bapak Ibu niatnya beribadah, ikhtiar. Maka tugas Allah memberikan rezeki. Rezeki itu jalan keluar, kesehatan, kesembuhan itu rezeki. Jadi hasil itu urusan siapa? Kalau memang hasil itu urusan Allah, kita pikirkan atau kita imani. Kalau tidak sesuai pun dengan apa yang kita inginkan, diterima atau kecewa? Boleh kecewa? Iya, kan saya cuma nanya, boleh nggak kecewa? Kira-kira kalau Bapak Ibu kecewa, jadi bahagia atau menderita? Jadi Ibu ingin menderita? Tuh. Ya, silakan. Ya, sebelum jauh ya. 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 Betul. Ya. Betul. Ya. Betul. Betul. Ini nanti saya ajarkan caranya. Iya, ini nanti. Nanti.
Ya apa nggak apa-apa. Coba, saya mau tanya gini ya. Saya mau tanya. Ini penting soalnya. Saya berdiri sebentar ya. Gini. Bapak Ibu tuh selama ini kan meyakini Al-Quran itu petunjuk, betul? Menurut Bapak Ibu petunjuk itu apa sih? Enggak, kan Bapak Ibu meyakini hudalinas, petunjuk, pedoman. Kan Bapak Ibu meyakini Al-Quran itu petunjuk, pedoman, apapun ya itu ya. Menurut Bapak Ibu petunjuk itu apa? Petunjuk itu membimbing Bapak Ibu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi artinya bukannya ilmu pengetahuan. Iya, artinya tuh kalau Bapak Ibu ngikuti petunjuk itu berarti Bapak Ibu yang belum tahu dibimbing jadi tahu. Yang sulit menyelesaikan masalah jadi mudah menyelesaikan masalah. Cirinya orang mengikuti petunjuk adalah tenang. Cirinya orang mengikuti petunjuk biasanya menjadi lapang hatinya. Itu ciri, tanda yang Bapak bilang. Jadi tanda-tanda orang mengikuti petunjuk itu tidak khawatir dan bersedih. Tapi petunjuk sendiri adalah membimbing Bapak Ibu dari yang sulit menyelesaikan masalah menjadi mudah. Itu fungsinya petunjuk. Nah, Al-Quran itu adalah petunjuk. Berarti nanti yang mau saya ajarkan hanya teori atau langkah demi langkah? Saya tanya sekarang, Bapak Ibu selama ini ketika punya masalah disuruh sabar atau diajarkan caranya sabar? Ayo, selama ini Bapak Ibu ketika punya masalah. Nah, kan? Padahal kalau ibu cuma disuruh, nah, tapi kalau nggak diajarkan caranya bisa nggak jadi sabar? Nah, di dalam Al-Quran tuh ada caranya sabar. Dari kita tidak tahu jadi tahu. Mohon maaf, selama ini Bapak Ibu punya masalah disuruh ikhlas atau diajarkan caranya ikhlas? Nanti diajarkan langkah demi langkahnya. Kalau Bapak Ibu tidak diajarkan, terus gimana bisa sabar? Contoh, saya ingin bisa nyetir mobil. Terus ibu cuma bilang, nih pokok pakai aja kuncinya. Lah bisa nggak saya bisa nyetir mobil? Nggak bisa, harus diapain? Diajarkan langkah demi langkahnya. Dari yang nggak bisa nyetir sampai bisa nyetir. Sama, ibu selama ini punya masalah, udahlah jeng sabar aja. Kan begitu ya? Loh, pertanyaannya ketika ibu disuruh sabar, ibu tanya nggak kepada yang nyuruh? Saya ini bukan orang sabar, ingin jadi sabar. Gimana caranya? Nah, fungsinya petunjuk itu adalah mengajarkan caranya. Dari yang tidak tahu sabar, jadi sabar. Paham ya? Makanya saya kan ayatnya, saya sampaikan ayatnya ada. Saya sampaikan ayatnya. Karena saya mau ngegiring Bapak Ibu memahami caranya. Kira-kira pertanyaan kedua, ada nggak cara doa dikabulkan? Ada, nanti diajarkan langkah demi langkahnya. Semua seberat apapun masalah, kalau doa kita dikabulkan beres nggak? Nah, kenapa nggak belajar itu? Oke ya, kita lanjut ya Bu. Jadi nanti saya ajarkan caranya. Baik, berarti tujuan kita ikhtiar itu adalah melakukan apapun yang niatnya adalah beribadah kepada Allah. Betul? Beribadah itu apa tadi? Beribadah itu apa? Beribadah? Loh. Menjalankan? Menjauhi? Kalau takwa? Beribadah itu melakukan apapun yang diniatkan hanya karena Allah. Cirinya kalau ibu beribadah berarti kecewa atau ikhlas? Kalau ikhlas itu berarti ada masalahnya. Meskipun masalah ada, kalau ibu sudah ikhlas pasti tidak masalah. Makanya Allah nyuruh beribadah biar hati Bapak Ibu tidak bermasalah. Berarti kalau orang bermasalah itu ibadah atau bukan? Bukan. Ibu sering bermasalah? Baik, ngerti ya? Sekarang kita akan kupas ikhtiar apa yang harus kita lakukan. Ya, ikhtiar apa? Supaya kita benar-benar saat ikhtiar itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena kalau beribadah, apa yang tadi Allah janjikan? Allah cukupkan rezeki atau sarananya. Kayak misalnya kayak gini. Bapak Ibu waktu kecil kan disuruh sekolah sama orang tuanya. Nah, kamu sekolah yang pintar. Uangnya, bekalnya,
Seragamnya, sekolahnya siapa yang siapkan? Orang tua. Kita pernah nggak mikir bayaran dari mana? Pokoknya Bapak Ibu sekolah yang benar, yang pintar, sarananya orang tua siapkan. Betul? Sekarang kalau Bapak Ibu hidup di dunia, fokus melakukan segala sesuatu karena Allah, kira-kira sarananya Allah cukupkan nggak? Jadi nggak mungkin orang ibadah itu kekurangan. Berarti kalau kekurangan, cek selama ini niatnya ibadah atau bukan. Sholat itu ibadah atau bukan? Kalau karena tetangga? Nah, berarti segala sesuatu itu muncul dari niatnya. Berarti bagaimana agar kita ikhtiar itu beribadah? Yang pertama Bapak Ibu sadar. Surat 10 ayat 107. Surat 10 Yunus ayat 107. Bagaimana agar Bapak Ibu dalam ikhtiar itu niatnya beribadah? Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Oke, sekali lagi Ustadz, perhatikan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya akan mulai dari sini. Silakan, sekali lagi. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, kalau Allah memberikan suatu ujian, bencana, kemudaratan, apapun kepada kita, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Berarti yang bisa menyelesaikan siapa? Allah atau hanya Allah? Ingat ya, kalau sudah ada kalimat misalnya kecuali, berarti satu-satunya. Berarti semua permasalahan hidup yang Bapak Ibu hadapi, yang bisa menyelesaikan siapa? Hanya Allah. Saya ulang, semua permasalahan hidup yang sekarang Bapak Ibu hadapi, yang bisa menyelesaikan siapa? Hanya Allah. Sekarang pertanyaan saya, tapi kita wajib nggak ikhtiar? Nah, tujuan ikhtiar itu untuk menyelesaikan atau bukan? Saya ulang. Bapak Ibu disuruh ikhtiar, betul? Karena ujian itu tetap wajib kita selesaikan, betul? Tapi Allah bilang, hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Berarti pasti ikhtiar yang kita lakukan, pasti tujuannya bukan menyelesaikan. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Berarti kita ikhtiar itu tujuannya apa? Gini. Saya kasih gambaran gampang. Ya. Di ruangan ini hanya saya yang bisa menyelesaikan. Di ruangan ini. Terus Bapak Ibu punya masalah. Berarti Bapak Ibu tuh berusaha menyelesaikan, atau karena Bapak Ibu tahu saya yang bisa menyelesaikan, Bapak Ibu minta tolong sama saya. Kenapa Bapak Ibu nggak menyelesaikan? Karena hanya saya yang bisa menyelesaikan. Allah bilang hanya aku yang bisa menyelesaikan. Bapak Ibu tapi dikasih ujian, disuruh ikhtiar. Berarti tujuan Bapak Ibu ikhtiar apa? Supaya minta tolong kepada Allah, bukan untuk berusaha menyelesaikan. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Itu logika berpikirnya. Berarti kita ikhtiar itu untuk menyelesaikan atau untuk minta tolong kepada Allah? Minta tolong. Bapak Ibu selama ini ikhtiar tujuannya menyelesaikan atau minta tolong? Bapak Ibu selama ini tujuan ikhtiar untuk menyelesaikan atau minta tolong? Ya, iya karena budu. Nah itu hafal juga ayatnya. Hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku memohon pertolongan. Jadi wajib nggak tetap ikhtiar? Wajib, tapi dalam rangka minta tolong sama Allah. Bukan dalam rangka menyelesaikan. Tapi ujian wajib kita selesaikan dengan minta tolong kepada Allah. Jelas ini Bapak Ibu ini? Kira-kira Allah akan menolong kepada yang bersyukur atau mengeluh?
Bapak Ibu selama ini kalau dikasih masalah, biasanya bersyukur atau mengeluh? Nah, kan logikanya udah salah dari awal. Iya, makanya kita luruskan kan? Karena yang namanya manusiawi itu harusnya mengikuti petunjuk, bukan mengikuti hawa nafsu. Iya. Kan tadi saya bilang, sekali, 2 kali, 3 kali ngaji sama saya, masih mengeluh nggak apa-apa. Tapi lama-lama kita perbaiki. Mohon maaf saya tanya, ibu tuh ingin cepat selesai atau lama selesai sih? Nah kalau cepat selesai, ayo kita ikut petunjuk. Masa ingin cepat selesai masih mengikuti pikiran sendiri? Paham ya Bapak ya? Berarti niat kita ikhtiar itu dalam rangka minta tolong. Kalau Allah ingin menolong kira-kira kepada yang mengeluh atau bersyukur? Bersyukur tuh ngomongnya apa? Diomongin temen ngomongnya apa? Nggak punya uang ngomongnya apa? Selesai. Loh, ayo. Ibu dengan praktek itu saja, ya. Ibu dengan praktek mulai memaksakan diri, alhamdulillah. Perhatikan, apa janji Allah kepada yang bersyukur? 14 ayat 7. Nah itu tahu, kenapa nggak dilakukan? Surat 14 Ibrahim ayat 7. Apa ibu dengan praktek itu saja, insya Allah akan mudah. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Ini siapa yang janji? Berarti ketika setiap kejadian apapun Bapak Ibu bilang alhamdulillah. Minimal Allah akan menambah nikmatnya. Padahal Bapak Ibu mau mengeluh, mau bersyukur pun tetap nggak harus menjalani masalah. Tetap. Bersyukur tetap harus menjalani, mengeluh pun harus tetap menjalani. Kira-kira kalau Bapak Ibu ingin dapat perhatian dari Allah, harusnya bersyukur atau mengeluh? Apapun kondisinya. Kalau ibu mengeluh, apa kata Allah? Terus? Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, Tuh, mengeluh apa? Tuh, terus? maka pasti azabku sangat berat. Berarti mengeluh tuh manusiawi atau diazab? Ibu masih mau mengeluh? Ya sudah. Padahal mau mengeluh tetap harus dijalani, bersyukur pun tetap harus dijalani. Kira-kira kalau ibu sadar, lebih baik milih mengeluh atau milih bersyukur? Berarti orang mengeluh itu sadar atau tidak? Jadi selama ini Bapak Ibu sadar atau tidak? Jelas Bapak Ibu ini? Jadi yang kita rubah tuh masalahnya atau sikap kita. Kalau sikap kita tergantung siapa? Ya sudah, Bapak Ibu mau nggak? Lah ya kan? Nah, karena satu masalah tidak bisa ditolak. Kalau sudah tidak bisa ditolak, mau mengeluh bersyukur pun tetap harus menjalani. Tapi Allah janji, bagi yang bersyukur Allah tambah, bagi yang mengeluh Allah azab. Dan itu adalah aturan baku, nggak bisa ditolak. Seperti gula itu manis, garam itu asin. Suka tidak suka Bapak Ibu akan begitu. Jadi saya ulang, berarti langkah yang pertama, kalau Bapak Ibu ingin minta tolong kepada Allah, apa yang Bapak Ibu ucapkan? Nah, suami nggak pulang-pulang. Iya, makanya. Kan lagi kerja luar kota. Iya, yang penting kan uangnya. Nah. Iya. Paham ya? Baik. Setelah bersyukur, ya, ini dalam ikhtiar ya. Apa langkah berikutnya? Kan ini penting. Kan nggak mungkin cuma bersyukur doang. Bapak Ibu kan harus ikhtiar kan? Apa langkah berikutnya agar Allah menurunkan pertolongannya? Mohon maaf. Mau masalah besar, mau masalah kecil, kalau Allah yang menolong selesai atau tidak?
Jadi ada nggak masalah yang besar kalau Allah menolong? Padahal yang akan menolong siapa? Jadi masalahnya apa buat Bapak Ibu? Kecil. Selama Allah menolong, itu suami yang nggak pulang bakal pulang nggak? Iya. Ya, paham ya? Oke. Terus bagaimana caranya agar saat kita ikhtiar itu secepatnya Allah menolong? Kan begitu harusnya. Bukan bagaimana ikhtiar menyelesaikan masalah. Karena yang bisa menyelesaikan masalah hanya Allah kan? Berarti Bapak Ibu ikhtiar silahkan. Sakit ke dokter, sakit herbal, sakit alternatif silahkan. Tapi dalam rangka agar Allah mau menolong. Bagaimana caranya? Ternyata caranya ada. Di surat apa? Surat apa supaya Allah menolong? Surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina manustainu bisabri wassholah innallaha ma'as sabirin. Ini lihat, silakan. Wahai orang-orang yang beriman. Allah manggil siapa ini? Orang-orang yang beriman itu yakin atau pusing? Yakin. Bapak Ibu ketika punya masalah yakin atau pusing? Wah, sekarang yakin dulu pusing. Oke. Jadi lihat ya, Allah janji akan menolong yang pertama orang-orang yang beriman. Terus? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini siapa yang janji? Allah janji apa? Allah janji menolong. Aduh, dibulak-balik. Lihat ya, karena pola berpikir Bapak Ibu nggak sama dengan pola Al-Quran, itu masalahnya. Betul, makanya pelan-pelan ya. Jadi mari di umur yang sudah dewasa ini, ya, oke. Siap ya? Jadi saya ulang lagi, ulang Ustaz ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Siapa yang janji? Allah janji apa? Menolong kan? Saya tanya, Ibu yakin nggak Allah menolong? Kalau memang yakin, terus masalahnya di mana? Nah, terus pusing-pusing selama ini kenapa? Nah, ayo. Hah? Kalau Allah nolong? Ayo. Nih, saya cerita sedikit ya. Kenapa saya jadi ustadz? Saya tuh kecelakaan. Kecelakaan bukan kecelakaan apa. Saya waktu itu 2008 perusahaan saya bangkrut. Saya punya hutang 2,5 miliar. Istri saya mau cerai, saya mau dipenjara. Saya bingung, saya pusing, Pak. Padahal waktu itu di kepala saya tuh yakin Al-Quran itu solusi hidup. Saya yakin, Pak. Tapi kenapa saya bilang saya belajar Al-Quran, tapi kok nggak bisa mempraktekkan ayat-ayatnya? Padahal logikanya, harusnya saya punya masalah apapun dengan mengikuti Al-Quran selesai nggak? Nah, akhirnya kesalahan saya cerita sebentar ya. Kesalahan saya itu cuma satu. Waktu itu saya belajar Al-Quran nggak ada gurunya. Nah, sendiri. Kan nggak boleh sebenarnya berguru. Belajar berguru nggak ada gurunya kan berguru kepada setan. Lalu saya mohon ya Allah tolong pertemukan saya dengan seorang guru yang bisa mengajarkan saya pemahaman Al-Quran. Alhamdulillah saya ketemu guru saya diajarin ibu-ibu bapak-bapak gimana cara menyelesaikan itu di Januari 2008. Lalu saya diajarkan cara prakteknya. Ini makanya mau saya ajarkan kan cara prakteknya. Pas saya waktu punya masalah itu saya diajarin prakteknya yang tadi saya sampaikan. Lalu saya praktekkan apa yang terjadi. 2,5 bulan selesai masalah saya. Hutang 2,5 miliar selesai, istri saya nggak jadi cerai dan saya nggak jadi di penjara. Nah makanya saya bilang orang bermasalah itu bukan karena masalahnya, karena nggak mengerti langkah demi langkah di dalam Al-Quran. Padahal yang namanya petunjuk itu pasti memberi jalan langkah demi langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Makanya tadi kan saya bilang, ayo ketika punya masalah langkah yang pertama bagaimana, langkah yang kedua itu kan biar Bapak Ibu paham. Jelas ya? Jadi kalau Bapak Ibu yang hadir di sini punya masalah yang belum selesai-selesai, silakan nanti buktikan. Mohon maaf, kalau nanti sudah terbukti, berarti Ibu semakin yakin atau semakin pusing? Nah, dan itu memang yang Allah inginkan. Jadi harusnya semakin lama Ibu hidup, semakin yakin. Bukan semakin pusing, bukan semakin khawatir. Jelas Ibu-Ibu? Oke, jadi saya ulang ya. Jadi di sini Allah janji apa Bapak Ibu ini?
menolong. Mohon maaf, saya tanya nih. Janji Allah itu pasti terjadi nggak? Pasti. Janji suami? Oke. Baik. Kita lihat. Ya, kita buktikan ya. Benar nggak? Kalau Allah janji, pasti akan terjadi. 19 ayat 61. Ya. Surat 19 Maryam ayat 61. Janji Allah tuh pasti terjadi nggak? Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Ya. Sekalipun surga itu tidak tampak. Bapak Ibu sudah pernah lihat surga nggak? Tapi Bapak Ibu yakin nggak ada? Kenapa? Sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Berarti pasti terjadi nggak? Sekarang saya tanya, Allah pasti menolong nggak? Allah pasti menguji kita. Tapi Allah juga pasti menolong. Berarti harusnya masalahnya apa? Iya kan? Meskipun kita diuji, kalau Bapak Ibu yakin Allah pasti menolong, terus masalahnya apa? Nah. Ayo. Iya, makanya kan petunjuk itu membuat Bapak Ibu dari yang tidak tahu jadi tahu, dari yang khawatir jadi tenang. Makanya jangan coba-coba Bapak Ibu ingin tenang dalam hidup kalau tidak mengikuti petunjuk. Makanya Allah janji, barang siapa mengikuti petunjukku di Al-Baqarah 38, silakan dibuka. Ayo Bapak Ibu ketika belajar Al-Quran dan mempraktekkan Bapak Ibu. Surat 2 Al-Baqarah ayat 38. Apa kata Allah? Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu. Sudah datang atau belum? Sudah, ini yang kita baca. Maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ini siapa yang jamin? Berarti kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk, maka Allah jamin tidak ada rasa takut dan bersedih. Saya tanya, Bapak Ibu masih ada rasa takut dan bersedih? Sekarang enggak. Di luar? Iya, ini saya cuma nanya. Cirinya orang ikuti petunjuk, itu kan ternyata tidak ada rasa takut dan bersedih. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu masih ada rasa takut dan bersedih, berarti kurang mengikuti petunjuk. Untuk mengevaluasi, ayo kita samakan. Kan gitu aja. Ya. Oke, paham ini? Berarti sekarang yang perlu kita perbaiki apa? Balik lagi ke Al-Baqarah 153. Nah, coba ya Al-Baqarah 153 tadi. Kan kita tinggal perbaiki ini. Surat 2 Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama adalah keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah pasti menolong. Terus? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti yang kita perbaiki 3 ya. Keyakinan kita, iman kita kepada Allah. Yang kedua, sabar yang benar, sholat yang benar. Kemarin kajian di Cikditiro, saya sudah sampaikan iman dan sabar. Tapi ada yang sudah tahu atau belum? Baik, kalau belum tahu nanti kita sesinya ada. Tapi sekarang bagi yang kemarin ikut kan daripada diulang, saya akan masuk ke sholat. Ya, mohon maaf Bapak Ibu semua, saya ingin kejujuran Bapak Ibu ya. Sholat yang benar itu tuh hanya menggugurkan kewajiban atau juga sebagai penolong. Jadi sholat yang benar itu harusnya selain menggugurkan kewajiban, dia pun harusnya jadi penolong. Sholat seperti apa yang menjadi penolong? Al-Baqarah ayat 45, silakan. Surat 2 Al-Baqarah ayat 45. Sholat seperti apa untuk menjadi sholat yang penolong? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terus?
Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berarti sholatnya harus apa? Harus khusyuk ya. Saya tanya kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu ketika sholat tuh khusyuk atau pikirannya jalan-jalan? Hah? Dari kapan? Dari kapan jalan-jalan? Dari dulu. Sampai kapan? Ini, ya, baik, betul. Nah sekarang gini ya, kita buat janji. Insya Allah hari ini saya akan ajarkan Bapak Ibu dari yang pikiran jalan-jalan menjadi fokus. Insya Allah keluar dari pintu ini tidak jalan-jalan. Kalau nanti masih jalan-jalan, angkat tangan protes sama saya. Ustadz, saya masih jalan, nggak apa-apa. Nanti yang saya akan ajarkan adalah metodologi cara prakteknya. Dari yang pikirannya jalan-jalan, bagaimana menjadi fokus. Kan itu yang, sehingga Bapak Ibu pulang tuh benar-benar bisa dipraktekkan. Mohon maaf, menurut Bapak Ibu sholat khusyuk itu mudah atau sulit? Sulit atau nggak tahu caranya? Di dalam Al-Quran ada nggak caranya? Nah, terus kenapa nggak tahu? Mengerti ini? Berarti saya akan ajarkan Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu ketika sholat yang tadinya pikiran jalan-jalan menjadi khusyuk. Itu ya? Baik. Dan ternyata ada caranya di dalam Al-Quran. Masalah Bapak Ibu nggak tahu itu kan urusan lain. Tapi harusnya ada cara sholat khusyuk. Belum kan tahu. Wah, ini semua jahil. Kan harus dijelaskan tadi. Karena kalau ibu baca sendiri, saya juga dulu baca sendiri kalau nggak ada gurunya pusing. Justru saya kan bisa mengerti ini gara-gara diajarin guru saya. Oke. Pokoknya gini ya, kalau nanti setelah saya ajarkan masih jalan-jalan, angkat tangannya, nggak usah malu. Ustadz, saya masih jalan-jalan, nggak apa-apa gitu ya. Tapi insya Allah selama ini saya keliling, saya ngajarin, langsung bisa praktek, langsung bisa usul. Ya? Oke. Dan tolong kalau sudah usul nanti diajarkan ke teman-teman yang lain. Ke anak, ke suami, silakan ya. Oke, kita mulai sekarang. Sholat yang benar itu, sholat yang benar, jasmani dan ruhani, atau jasmani dan pikiran. Sholat yang benar itu, jasmani dan ruhani, atau jasmani dan pikiran. Hah? Jasmani, ruhani, atau pikiran? Nah, ini nih. Apa kita mau voting? Pikiran. Saya tanya ulang, memang nanti kita mati. Itu yang ditanya sholat. Pikiran kita atau ruh kita? Bapak Ibu. Sholat yang benar itu jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Harusnya jasmani dan ruhani. Selama ini Bapak Ibu jasmani dan rohani atau pikiran? Disuruh siapa? Nah, ya artinya kenapa selama ini pikiran kita jalan-jalan? Karena ternyata selama ini kita sholat salah pakai alat. Disuruh jasmani dan rohani, ibu malah jasmani dan pikiran. Makanya kalau sholatnya jasmani dan pikiran, kalau hilang kunci, kalau pengen ketemu ngapain? Karena memang udah salah awalnya. Sholat yang benar itu jasmani dan ruhani. Dari mana dasarnya? Surat 7 ayat 172. Surat 7 Al-A'raf ayat 172. Karena semua itu ada pemahaman dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Benar nggak ruh kita yang sholat? 7 ayat 172. Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab. Mereka itu siapa? Coba baca lagi. Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Ini belum jadi manusia ya Bapak Ibu ya. Kalau jadi manusia itu pas 4 bulan baru ditiupkan. Ini masih di alam mana? Ruh. Makanya Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Terus? Seraya berfirman, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Allah nanya kepada siapa ini? Ruh, bukan manusia ini. Ruh. Terus? Mereka menjawab. Mereka menjawab itu siapa? Ruh kita menjawab. Apa? Betul, engkau Tuhan kami.
kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Berarti ketika kita meninggal nanti, yang bertanggung jawab itu pikiran atau ruh? Nah, berarti Bapak Ibu harusnya sholat di dunia ini jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Selama ini harusnya ruhani. Selama ini jasmani dan ruhani atau pikiran? Terus ruhnya kemana? Tuh. Iya. Karena Bapak Ibu harusnya sholat itu jasmani dan ruhani. Berarti sekarang pertanyaan besarnya, gimana caranya ketika sholat ruh kita pun ikut sholat? Ini yang mau saya jelaskan. Lalu nanti dibuktikan jalan-jalan atau tidak, kan begitu aja kan? Nah, ya kita mulai ya. Oke. Di dalam sholat itu Bapak Ibu sekalian, di dalam sholat, berapa banyak kegiatan yang dilakukan dalam sholat? Di dalam sholat, Bapak Ibu, di dalam sholat ya, berapa kegiatan yang dilakukan dalam sholat? 2 gerakan dan ucapan. Kan 2 ini? Ayo. Loh, ruku sujud itu apa? Gerakan. Baca Al-Fatihah? Berarti di dalam sholat berapa kegiatan? 2 gerakan dan ucapan. Tolong pikirannya sederhana dulu. Ya, jangan jauh-jauh. Ya, nanti masalahnya mudah selesai. Oke, kita mulai ya. Di dalam sholat itu, kegiatan itu cuma 2 gerakan dan ucapan. Yang melakukan gerakan siapa? Jasmani. Ya kan jasmani kan? Yang melakukan ucapan? Ruhani. Nah, kalau gerakan Bapak Ibu sudah paham. Ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud kan sudah paham ya? Nah, berarti sekarang saya akan fokus dulu bagaimana agar ruhani bagaimana agar ruhani kita benar-benar mengucapkan. Kan begitu ya? Bagaimana ruhani kita mengucapkan? Ternyata disampaikan di surat 17 ayat 110. Surat 17 Al-Isra ayat 110. Apa kata Allah? Silakan. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Terus? Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Oke, bagaimana cara ruh menyampaikan? Janganlah engkau mengeraskan suaramu dan dalam sholat. Dan janganlah pula merendahkannya. Terus? Dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholatmu. Dan jangan pula merendahkannya. Ambillah jalan tengah di antara keduanya itu. Berarti sholat itu boleh dalam hati atau harus bersuara? Harus bersuara, cuman cukup terdengar di telinga masing-masing. Jadi boleh nggak dalam hati? Awas ya, nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Kenapa tidak boleh dalam hati? Karena ruh harus mengucapkan. Ya? Paham Bapak Ibu ini? Jadi nggak boleh dalam hati ya? Harus mengucapkan, harus bersuara. Tapi tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu pelan, tapi cukup terdengar di telinga masing-masing. Berarti saya tanya, kalau ruh kita ingin mengucapkan, berarti dia nyuruh siapa? Mulut. Iya, masa jasmani? Ya, kalau ruh kita ingin mengucapkan, berarti dia nyuruh siapa? Mulut. Taunya mulut sudah berucap apa? Terdengar di telinga. Jadi fungsi telinga mendengarkan apa? Ruh mengucapkan lewat mulut, didengarkan di telinga. Berarti telinga mendengarkan suara dari mana? Ruh. Lewat perantara mulut. Jadi hakikatnya Bapak Ibu selama ini tuh Bapak Ibu baca, itu kan sebenarnya harusnya ruhnya. Cuman karena selama ini Bapak Ibu pakai pikiran, akhirnya nggak nyambung. Berarti kalau Bapak Ibu ingin ruhnya sholat, perhatikan dulu sebentar. Nanti kita praktek, kita buktikan. Ini saya mau sholat. Berarti ruh saya akan mengucapkan bacaan. Lalu telinga saya akan fokus mendengarkan bacaan saya, Pak.
tergesa-gesa atau tumanina? 17 ayat 106. Silakan. Surat 17 ayat 106. Apa kata Allah? Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Baik, sekarang saya akan buktikan dulu, saya ajari dulu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu praktekkan, kalau masih ada yang jalan-jalan angkat tangan. Ustadz, saya masih jalan-jalan. Ya, saya ingin semua yang hadir di sini keluar dari pintu ini tidak jalan-jalan lagi. Ya, karena benar-benar harus jadi penolong Bapak Ibu. Insya Allah bisa. Gini ya, perhatikan dulu ya. Berarti si ruh ini kalau mau mengucapkan nyuruh mulut, dan tolong telinga Bapak Ibu konsentrasi mendengarkan saja. Nggak usah dulu mikirin artinya. Ini tahap pertama ya. Nggak usah mikirin artinya. Dengarkan kalimah per kalimah. Matanya nggak boleh merem. Mata harus melihat tempat sujud. Ya, nanti itu ya, mata melihat tempat sujud. Perhatikan. Bapak Ibu lihat, kalau saya bacanya, ini yang pertama atau yang kedua? Kalau saya yang pertama, saya baca ayat per ayat. Ayat per ayat itu gini. Ruh saya menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat per ayat. Tapi kalau ingin ruhnya membaca, harusnya adalah kalimah per kalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya tanya, berarti kalau Bapak Ibu mau belajar ruhnya sholat, yang pertama atau yang kedua? Pertama. Kalau yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira telinga akan fokus mendengarkan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Nah, kita buktikan aja. Kalau nanti dengan yang kedua pikiran Bapak Ibu tidak jalan-jalan, berarti benar. Kalau masih jalan-jalan diperbaiki lagi. Oke ya? Baik. Bapak Ibu tenang, perhatikan. Ini saya perhatikan saya dulu, saya akan praktek nih. Baca satu ayat dulu ya. Al-Fatihah dulu aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi si telinganya tolong fokus mendengarkan. Nggak usah dulu mikir artinya ya. Nggak usah ya. Nggak usah pakai lagu dulu ya Pak ya. Yang penting ruhnya muncul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Baik, kita praktek. Siap. Bapak Ibu perhatikan hitungan ketiga. Bapak Ibu dengarkan masing-masing telinganya. Siap ya? Kita praktekkan. Satu ayat dulu. Tadi bacanya kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan. Semakin mendengarkan semakin fokus. Siap. Kita mulai. Aba-aba ketiga praktek masing-masing. Cukup terdengar di telinga masing-masing. 1, 2, 3. Silakan. Telinganya fokus mendengarkan masing-masing. Jalan-jalan nggak? Nah itu bisa. Oke, yang kedua nanti saya jelaskan. Alhamdulillah Hirobbil alamin. Siap ya? 1, 2, 3. Silakan. Jalan-jalan nggak? Nah, itu bisa. Oke, tenang. Nanti saya jelaskan kenapa tidak jalan-jalan. Sekarang tenang ya, saya jelaskan nanti kenapa tidak jalan-jalan. Sekarang saya minta baca Al-Ikhlas ya, Al-Ikhlas ya, Pak. 4 ayat aja, tapi sama. Nggak usah mikir lain. Qul huwallahu ahad. Tenang yuk. Allahu somad. Biar siruhnya gerak. Siap ya? Kita mulai. Baca Al-Ikhlas. Cukup terdengar di telinga masing-masing. Siap. 1, 2, 3. Tenang. Silahkan baca surat Al-Ikhlas. Jalan-jalan nggak? Oh, mulai paham ini? Nanti saya akan jelaskan. Oke, terakhir ya, baca Al-Fatihah ya, sama ya. Gayanya gitu ya Pak ya. Matanya melihat tempat sujud, telinganya fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Oke, baca Al-Fatihah ya, sama. Tenang, relax, tiap ayat tenang. Gini, Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Alhamdulillah. Jadi ibunya tenang ya, biar sirunya sholat. Oke, kita mulai ya. Al-Fatihah ya, 7 ayat ya. Siap. 1, 2, 3. Jangan terburu-buru. Silahkan sampaikan Al-Fatihah.
Baik. Saya jelaskan. Ada yang terenyuh nggak? Ada yang tiba-tiba menangis nggak? Saya jelaskan ya. Kenapa tiba-tiba jadi begitu? Ternyata ruh Bapak Ibu baru sholat. Sudah berapa tahun ruh Bapak Ibu nggak sholat? Nah, kenapa selama ini sholat pikiran kita jalan-jalan? Karena ibu selama ini salah pakai alat. Disuruh jasmani dan ruhani, ibu malah jasmani dan pikiran. Padahal ruhnya dari dulu teriak-teriak ingin sholat. Bayangkan. Kenapa harus ruhnya sholat? Karena Bapak Ibu meninggal, yang pertama kali ditanya sholat adalah ruh Bapak Ibu. Bayangkan nggak? Bapak Ibu di dunia ruhnya nggak pernah sholat. Terus pas mati ditanya sholat. Makanya kata surat Al-Maun apa? Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat tapi celaka siapa? Yang ruhnya tidak sholat. Bisa Bapak Ibu praktek kayak gitu kan, sederhana ya? Jadi ternyata kata kuncinya, mau metodologi apapun, kalau alat yang dipakai salah, nggak akan bisa khusyuk. Karena alat yang benar itu jasmani dan ruh. Bagaimana caranya? Digeser yang tadinya fokusnya di pikiran, digeser ke telinga. Makanya tadi saya bilang, tolong telinganya fokus ya mendengarkan. Karena ketika telinga Bapak Ibu fokus mendengarkan, ruhnya otomatis sholat. Nah, kalau Bapak Ibu sholatnya seperti ini, maka sesuai janji Allah apa? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat bagi orang-orang yang khusyuk. Berarti sholatnya jadi penolong atau hanya menggugurkan kewajiban? Nah, saya praktekkan waktu itu di tahun 2008. Akhirnya saya perbaiki sholat saya, perbaiki sabar saya, perbaiki iman saya. Akhirnya sebesar apa masalah, Allah nolong masalah saya. Jamaah saya sakit kanker leukemia, divonis dokter sebulan lagi meninggal. Dia perbaiki imannya, perbaiki sabarnya, perbaiki sholatnya. Akhirnya Allah nolong, sebulan lagi malah sembuh total. Loh, sekarang saya tanya, mau sakit flu, mau sakit leukemia, kalau Allah nolong beres ya? Kalau ibu sakit perut, kalau nggak ditolong-tolong? Nah, jadi tidak ada masalah besar, tidak ada masalah kecil. Masalah besar adalah ketika Allah tidak menolong kita. Masalah kecil adalah ketika Allah menolong. Berarti apapun ikhtiar yang Bapak Ibu lakukan, tujuannya menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Supaya Allah menolong. Ternyata Allah akan menolong kepada apa? Yang iman, sabar, dan sholat. Mohon maaf, Bapak Ibu selama ini ketika punya masalah, ingin sabar atau ingin cepat selesai? Udah nggak usah dijawab, saya udah tahu kok. Paham ya Ibu ya? Nah, jadi dimulai dari mana Bu tadi supaya ditolong? Perbaiki sholatnya. Kalau Ibu misalnya yang belum kemarin ikut metode iman sabar, buka aja YouTube saya banyak. Cari Oke Setiawan yang metode sabar. Cari Oke Setiawan yang metode iman ada. Karena apa? Sayang Bapak Ibu, bertahun-tahun kita sholat, tapi kalau tidak jadi penolong. Makanya kata Rasul apa? Ketika seorang manusia sholatnya baik, maka semua amal perbuatan jadi baik. Tapi kalau sholatnya buruk, semua amal perbuatan jadi buruk. Sholat yang baik itu kira-kira fokus atau pikiran jalan-jalan? Kalau jalan-jalan, buruk atau baik? Buruk semua amal perbuatannya. Baik, ini kan saya jelaskan sendiri, Munfarid ya. Jadi kalau sendiri, kalau berjamaah bagaimana? Kan itu biasanya pertanyaan umum ya. Kalau sendiri, tolong Bapak Ibu praktek saja di luar sholat berjamaah. Qobla, bada, duha, tahajud, kan itu nggak perlu berjamaah kan? Silakan Bapak Ibu latih ruhnya. Tapi kalau berjamaah, suka tidak suka, makmum wajib mengikuti imam. Berarti nanti ketika yang maghrib, isya, dan subuh, kan itu dikeraskan. Maka tugas Bapak Ibu sumber suara dari mana kalau yang dikeraskan? Imam. Tapi kalau sendiri sumber suara dari mana? Ruh. Ruh menyampaikan lewat mulut, didengarkan di telinga. Kalau berjamaah berarti telinga Bapak Ibu fokus mendengarkan bacaan imam. Dibolak-balik aja sederhana itu ya. Jelas ya untuk sebentar itu ya. Nanti kapan-kapan lagi kalau kita ketemu saya masuk sholat tahap kedua. Karena sholat itu harus merasa diawasi oleh Allah. Cuman saat ini yang penting alatnya benar dulu. Yang penting ruh Bapak Ibu sholat dulu. Gitu aja ya. Biar nanti Bapak Ibu prakteknya pelan-pelan.